Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Firmansyah dari kelas 10-8. Yang di video ini saya akan mengajak kita semua merenungkan sebuah perjalanan sejarah yang sangat penting, bagaimana agama Islam masuk ke Nusantara. Topik ini bukan hanya urusan sejarawan atau akademisi. Pertanyaan ini menyentuh jati diri kita sebagai bangsa karena Islam ikut membentuk budaya, moral, cara hidup masyarakat Indonesia hingga saat ini. Selama ini sebagian orang mungkin berpikir bahwa Islam baru masuk ke Indonesia pada abad ke-15 saat Kesultanan Demak berdiri. Namun ternyata banyak catatan sejarah menunjukkan bahwa Islam sudah lahir jauh lebih awal, bahkan sejak abad ke-7 Masehi. Catatan dinasti Tang dari Tiongkok dan laporan perjalanan Ibnu Battuta menjadi bukti bahwa para pedagang muslim telah datang ke wilayah Nusantara ketika kerajaan Sriwijaya dan Majapahit masih berjaya. Pertanyaan besar pun muncul, siapa sebenarnya yang membawa ajaran Islam ke Nusantara? Dari mana asalnya dan bagaimana masyarakat kita saat itu menerima ajaran Islam tersebut? Para sejarawan mengemukakan 5 teori besar mengenai hal ini. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini menyebutkan bahwa Islam dibawa oleh pedagang dari India, khususnya sekitar Gujarat sekitar abad ke-13. Bukti perdagangan Gujarat dengan Nusantara memang sangat kuat, namun teori ini memiliki celah. Madhab yang berkembang di Gujarat saat itu bukan madhabnya Imam Syafi'i, sementara di kerajaan Samudra Pasai di Aceh justru menganut madhab Imam Syafi'i. Ketidaksesuaian ini membuat teori Gujarat tidak sepenuhnya menjelaskan fakta sejarah. Yang kedua, teori Mekah. Teori ini dikemukakan oleh Buya Hamka dan menyatakan bahwa Islam masuk langsung dari Arab sekitar abad ke-7. Bukti ini madhab Syafi'i dan permukiman pedagang di Arab ditemukan di Nusantara mendukung teori ini. Namun teori ini tidak serta-merta menutup kemungkinan bahwa jalur perdagangan lain justru ikut berperan. Dan yang ketiga ada teori dari Persia. Teori ini muncul karena ada kemiripan tradisi, misalnya peringatan Asyura. Tetapi bukti ini masih dianggap lemah karena tradisi seperti itu tidak hanya ada di Persia melainkan di berbagai wilayah dunia Islam. Dan yang keempat ada teori dari Cina. Teori ini menekankan peran Muslim Tiongkok terutama pada masa Laksamana Cheng Ho. Memang ada hubungan yang kuat antara pedagang Muslim Tiongkok dengan Nusantara. Tapi pengubahan nama-nama tokoh dalam kronik Tiongkok belum cukup untuk membuktikan bahwa para wali menyebar agama Islam adalah etnis Cina. Yang kelima, teori maritim. Teori ini menekankan kemampuan umat Islam menguasai jalur perdagangan laut sejak awal abad Hijriah. Teori ini sangat masuk akal karena Nusantara saat itu adalah persimpangan jalur perdagangan internasional. Dengan posisi tersebut wajar jika Islam hubungan dagang antar peradaban. Kalau kita perhatikan, tidak ada satu teori pun yang benar 100%. Sekaligus tidak ada yang salah sepenuhnya. Semua teori punya bukti dan juga punya kelemahan. Disinilah letak pelajaran penting dari sejarah. Kita tidak boleh menerima informasi secara buta, melainkan harus melihat bukti dengan kritis dan jujur. Karena itu kesimpulan paling bijak bukan memilih satu teori dan menolak teori lain, tetapi menyadari bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui proses yang sangat berpanjang dan bertahap, melalui pertemuan bangsa-bangsa Arab, India, Persia, Cina, tentu saja masyarakat Nusantara itu sendiri. Islam tidak lahir melalui penaklukan ataupun peperangan. Islam diterima melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dakwah, dan keteladanan akhlak para penyebarnya. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, mengapa Islam diterima begitu kuat oleh masyarakat di Nusantara? Jawabannya terletak pada karakter para penyebar Islam. Mereka tidak menghina budaya lokal, mereka memaksakan ajaran, mereka tidak menyebarkan permusuhan, justru sebaliknya mereka menunjukkan akhlak yang mulia, hidup yang sederhana, gigih menuntut ilmu, suka menulis, menghargai perbedaan, dan mengajak kebaikan tanpa kekerasan. Sikap itulah yang membuat masyarakat merasakan bahwa Islam bukan ancaman, tapi cahaya yang datang, kedamaian dan harapan. Hadirin yang terhormat,
Kalau ini kita bangga menjadi bagian dari generasi muslim Indonesia, maka cara terbaik menghormati jasa para ulama dan penyebar Islam bukan hanya dengan menghafal nama-nama mereka, melainkan dengan meneladani karakter mereka yang mengutamakan ilmu, menghormati perbedaan atau toleransi, berbuat baik dengan berdakwah dengan damai dan senang hati, tidak berhenti berkarya, kreativitas yang tinggi, menunjukkan tinggi akhlak dalam setiap langkah. Bangsa yang besar lahir dari generasi yang berilmu dan berakhlak, generasi yang tidak hanya menghafal sejarahnya tetapi mempelajari maknanya. Mungkin cukup sekian video yang menjelaskan tentang sejarah Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.